Antara menggunakan wajan pada roti bakar dan menggunakan arang. Tutorial dan belajar bareng dunia roti bakar bersama Mas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dunia Roti Bakar, mengupas tuntas roti bakar dari nol sampai mahir. Tidak lupa saya selalu mengajak teman-teman semuanya ya, khususnya di daerah Yogyakarta, bagi anak-anak muda di daerah Yogyakarta yang ingin belajar roti bakar, bisa langsung temui saya di Jalan Mangkuyudan nomor 52 ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang perbedaan antara menggunakan wajan pada roti bakar dan menggunakan arang ya, asli arang dibakar ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya beberapa poin ya. Tentunya sudah saya catat di sini. Kenapa saya catat di sini? Biar ceritanya berurutan ya teman-teman ya, biar tidak berantakan ya teman-teman ya. Ada beberapa poin yang saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi teman-teman semuanya ya, antara memilih wajan dan arang tersebut teman-teman. Oke, untuk poin yang pertama kita membahas ke menggunakan arang ya teman-teman ya, bakar menggunakan arang ya teman-teman ya. Untuk segi rasa antara wajan dan arang itu sama ya teman-teman ya, rasanya kemungkinan besar mendekati sama ya teman-teman. Terus yang kedua, ketika kita menggunakan arang, kita fokus ke arang dulu ya. Roti itu biasanya lebih ke crispy teman-teman ya, karena roti langsung dipanggang di arang tersebut teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar lebih ke crispy, karena kita oles mentega sebanyak apapun, otomatis wajannya kan menteganya maksudnya, menteganya tapi jatuh ke bawah teman-teman ya. Jadi lebih ke crispy tersebut teman-teman. Terus penggunaan arangnya pun biasanya lebih boros teman-teman, karena apa? Sekali arang itu kita panaskan pakai api, otomatis kan nggak mungkin dimatikan ya teman-teman, tetap nyala terus ya teman-teman. Nah, ini saya akan mengasih trik ke teman-teman itu untuk kalangan menengah ke bawah teman-teman. Maksud saya, kita boleh menggunakan arang, tapi dengan keadaan posisi kita ramai teman-teman ya. Jadi kita tidak memegang arang sia-sia teman-teman ya. Kalau kita menggunakan arang itu biasanya, kalau kita penghasilan omset hariannya rata-rata di bawah 30, mungkin 25, mungkin 20, mungkin 20 ke bawah ya, menengah ke bawah ya, itu kalau kita menggunakan arang itu biasanya kita lebih di arangnya teman-teman ya. Arang otomatis menyala terus ya. Terus posisi arang pun mungkin sedikit mahal ya, kalau satu kresek plastik hitam putih itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya, untuk kalangan menengah bawah, penghasilan di bawah 25 ke bawah itu masih kurang ya untuk pakai arang ya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ya. Terus berikutnya, untuk menggunakan arang tersebut, kita harus repot menyediakan tempat tersendiri ya teman-teman ya. Jadi tidak di dalam gerobak. Jadi kita harus sebisa mungkin menyediakan tempat di samping gerobak ya. Jadi kita memakan waktu juga teman-teman untuk menyediakannya ya teman-teman ya. Terus berikutnya, untuk roti sendiri, ketika kita membakar pakai arang ya, itu biasanya rotinya itu cenderung ke gosong pekat ya teman-teman ya. Gosongnya gosong pekat, beda dengan menggunakan wajan ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya, ada poin yang terakhir teman-teman. Hasil roti kebanyakan itu sedikit kempas karena tekanan itu tadi ya. Biasanya kalau kita menggunakan arang itu kan kita biasanya tidak menggunakan spatula seperti ini teman-teman ya. Biasanya menggunakan capit, terus biasanya ditambah kuas teman-teman untuk mengoles si rotinya tersebut teman-teman ya. Biasanya tidak menggunakan spatula, jadi cenderung ketekan terus ya. Jadi kemungkinan ya sekitar 70% itu roti pasti akan tetap kempas teman-teman, beda dengan menggunakan wajan ya. Terus
hasilnya mentega untuk menggunakan arang itu menurut saya pribadi sih kurang rata ya teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena si menteganya itu tidak meresap ke dalam roti tersebut. Si menteganya itu langsung turun ke bawah ya teman-teman ya. Nah, itulah sedikit masukan untuk menggunakan arang ya teman-teman. Jadi arang itu lebih keasliannya, maksud saya sesuai dengan usaha kita ya teman-teman. Roti bakar ya, roti bakar itu kan otomatis cenderung ke bakar ya, jadi nilai plusnya ada di situ teman-teman. Kita cenderung ke bakar, jadi bagus sebenarnya kalau pakai si pembakaran tersebut ya. Jadi menurut saya nanti kesimpulannya saya sebutkan di akhir teman-teman ya. Kita lanjut yang kedua itu kita yang menggunakan wajan ya teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan tadi itu untuk rasanya mungkin nggak 90% sampai 100% sama ya untuk rasanya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, rotinya untuk menggunakan wajan itu lembut teman-teman. Karena apa? Si menteganya tadi rata ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatur apinya itu besar dan kecilnya teman-teman ya. Jadi matangnya bisa rata dan empuk teman-teman. Terus hasil menteganya pun juga rata ya teman-teman ya. Kenapa rata? Karena kan kita menggunakan wajan, otomatis kan si menteganya itu kan walaupun belum merekat kan kita bisa menggunakan spatula itu untuk menyatukan kembali dengan roti ya teman-teman. Jadi hasil menteganya itu bisa melekat ke rotinya tersebut teman-teman. Jadi rata ya untuk menteganya ya. Jadi masuk benar-benar meresap ke roti teman-teman. Jadi ada rasanya ya, rasa mungkin asin-asin gitu ya. Terus poin yang berikutnya itu ketika kita menggunakan wajan, gasnya pun bisa irit digilat-gilit ya teman-teman. Saya sendiri yang omsetnya 40 ke atas ya setiap harinya ya teman-teman ya. Sekarang alhamdulillah ada kenaikan ya teman-teman ya. Itu saya terus bisa nyampe 5 hari teman-teman. Itu jaraknya pun sedikit ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jarak antara kompor dan wajan itu sedikit teman-teman, kurang lebih cuma 2 cm ya teman-teman. Itu bisa sampai 5 hari, dan itu pun kalau memang lagi posisi sepi banget, posisi hujan pun kompor juga bisa dimatikan. Itulah keuntungan kita menggunakan wajan ya teman-teman. Jadi lebih irit daripada menggunakan arang. Kalau wajan kan, kalau kompor kan bisa dimatikan, kalau arang kan enggak ya, nggak bisa harus nyala terus si arangnya ya teman-teman ya. Untuk poin yang berikutnya, kita tidak repot-repot menggunakan alat tambahan seperti arang ya teman-teman ya. Arang kan tadi kan kita harus menggunakan alat tambahan di luar. Nah, sedangkan kita yang pakai wajan itu bisa langsung higienis di dalam teman-teman. Jadi ketika hujan pun tidak ketampon ya, tidak kehujanan, aman ya, kompornya aman ya teman-teman ya. Jadi pembakarnya pun sempurna dan anginnya pun tidak kencang ya masuk ke gerobak itu teman-teman. Nah, untuk berikutnya, untuk hasil roti ketika kita membakar di wajan itu sempurna teman-teman. Dalam arti begini, sempurnanya roti itu karena satu, si menteganya itu merata ya. Terus yang kedua, sempurnanya roti itu karena kita bisa mengatur api sesuka hati. Terus yang ketiga, warnanya pun tidak gosong pekat ya teman-teman ya. Jadi warnanya itu coklat ke kuningan gitu, jadi enak dipandang mata, seger ya, kelihatan rotinya itu seger teman-teman. Nah, untuk poin yang berikutnya, kita manfaat menggunakan wajan itu sendiri. Roti itu kemungkinan 90% sampai 95% roti itu bisa tetap kotak ya, bisa bertahan ke kotak teman-teman ya, karena kita menggunakan spatula ya, bukan penjepit ya teman-teman. Jadi kita bisa mengatur untuk rotinya kotak itu gimana supaya bisa kotak ya teman-teman ya. Nah, itulah poin-poin kita menggunakan wajan dan menggunakan arang ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri, dan ini adalah kesimpulan akhir saya ya teman-teman ya. Saya akan sedikit
menyimpulkan antara kita menggunakan wajan maupun arang ya teman-teman. Bukan semata-mata karena saya bertahun-tahun menggunakan wajan, enggak ya, tapi ini menurut pribadi saya sendiri, kesimpulan saya adalah menggunakan wajan ya teman-teman. Jadi lebih higienis, tidak boros, dan hasil pun sempurna ya teman-teman. Jadi kita menggunakan arang ya. Kalau kita menggunakan arang itu lebih ke asliannya, karena sesuai dengan judul warung kita yaitu roti bakar ya teman. Jadi ada nilai plusnya di situ ya untuk arang ya teman-teman. Jadi arang itu nanti banyak kerepotannya gitu ya, kalau menurut pribadi saya. Mungkin nanti teman-teman bisa terapkan itu, pilih yang mana. Kalau bisa ya dua-duanya dipilih, jadi pelanggan nanti bisa pilih request yang wajan atau yang arang, nanti itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Dan untuk kita memilih dua-duanya itu kita nggak mungkin bisa berdiri satu orang teman-teman. Kita minimal butuh bantuan mungkin anak buah satu orang gitu kan, biar bisa kerjasama, biar cepat ya dalam mengerjakannya gitu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di situ penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, yang senior saya yang di atas saya bisa memberi masukan ya, bisa tulis di kolom komentar agar teman-teman pemula nanti bisa menyimak juga, bisa tahu juga ya, karena kita sama-sama di lapangan ya, pedagang kaki lima lapangan, kita satu aspal, kita sama-sama mencari rezeki. Jadi biar saling mengasih tahu, mengasih kabar ya, biar sama-sama tahu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.